Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal muwahhidin wal qurra'i wal mufassirin was sadati sufiyatil muhaqqiqin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin ila arwahi jami'i masyayikhina masyayikhina wa asatidina wa asatidina nafa'ana Allahu min ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para penyimak setia kajian online kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah yang diadakan oleh NU Damai Channel TV di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan bahasan kita yang mana pada malam ini insyaallah kita masih membahas tentang hal-hal yang diharamkan. Kalau pada pertemuan yang lalu hal-hal yang diharamkan kepada orang yang tidak mempunyai wudu, ya, diharamkan kepada orang yang mempunyai hadas junub. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang diharamkan kepada perempuan yang lagi dalam masa haid, ya, masa haid. Diawali pasalnya dengan kalimat wa yahrumu bil haid.
Wa yahrumu dan haram bil haidhi kepada wanita yang lagi menstruasi, ya, lagi haid. Wa misluhu an-nifas, dan seumpamanya haid itu adalah nifas, ya. Nifas sama haid itu sama-sama keluar darah, ya. Cuman kalau haid itu ala sabilis sihah, sudah merupakan watak perempuan yang masih normal, biasanya halangan haid, ya, tiap bulan. Kalau nifas ala sabilil wiladah, karena apa? Karena jalan melahirkan, ya. Setelah melahirkan keluar darah, itu namanya darah nifas. Jadi hal-hal yang diharamkan kepada perempuan yang haid atau nifas, begitu. Asyaratu asya, ada 10 hal. Hal-hal yang diharamkan itu semuanya ada 10 perkara, ya, ada 10 macam. Ahaduha, yang nomor pertama as-shalah, sebagaimana diharamkan kepada orang yang tidak punya wudu, diharamkan kepada orang yang mempunyai hadas junub, ya. Salat juga diharamkan kepada wanita yang lagi haid, ya. Ay minal amidah al alimah, ya, wala tasihhu mutlaqan, dari orang yang sengaja-sengaja, orang yang tahu, mengerti bahwa sholat kepada wanita yang lagi haid itu dilarang, ya. Kecuali memang orang belum paham, ada mu'alaf baru masuk Islam, ya, belum dikasih tahu, taunya itu sholat, tiba-tiba dia sholat, ya, nah itu tidak berdosa selama dia belum dikasih tahu, belum paham, belum ngerti. Tapi kalau sudah mengerti, ya tidak boleh, maka berdosa. Di samping berdosa karena haram, wala tasihu mutlaqan, ya, dan tidak sah secara mutlak, tidak sah, ya. Jadi di samping haram juga ketika dilakukan itu tidak sah. Walau ma'al jahli awinisyan, meskipun dia karena bodohnya tadi. Bodoh itu misalnya, bodoh itu kan ada bodoh makzur, ada bodohnya itu makzum, ya. Bodoh makzur itu adalah bodoh yang karena dijelaskan di dalam kitab yang lain, karena dia nasya'a bibadiyatin ba'idatin anil ulama. Dia tumbuh, dia berada di satu kawasan, satu daerah yang jauh dari ulama, ya, sehingga membuat dia bodoh, nggak ada tempat bertanya. Atau ya dia masih belum lama memeluk Islam, ya, masih belum lama memeluk Islam, itu bodohnya makzur. Ada bodoh makzub, tidak dimaafkan bodohnya, ya. Ulama dekat, ustadz dekat, tapi tidak mau ngaji, ya. Nah, dia berdiam di dalam kebodohan. Nah, maka apa? Bodohnya itu bodoh makzub, ya. Orang bodoh meskipun bodoh ataupun lupa, ya, maka tetap enggak sah. Sholatnya itu enggak sah. Namanya dia lagi haid, lagi nifas, meskipun dia dalam keadaan bodoh, dalam keadaan lupa, sholatnya tetap tidak sah. Wala yaljamuha qada'uha, ya, walau qadotha kuriha, watan akidu naplan mutlaqan la sawaba fihi alal mu'tamad, ya. Dan tidak wajib, ya, mengqadha salat. Kalau diqadha pun itu dimakruhkan, ya. Orang haid itu kan haram salat, berarti tidak salat, ya. Kalau dia qadha ya kuriha, ya.
dimakruhkan, ya. Dimakruhkan mengkodoknya. Dan juga watan akidu naflan mutlakon, ya. Dan jadi sholat sunnah mutlak tapi la sawaba fihi alal mu'tamad, ya. Tidak ada pahalanya menurut kaul yang mu'tamad. Wa faraqat as-saumu haitsu yajibu qada'uhu, ya. Tetapi berbeda dengan sholat. Puasa, kalau puasa itu wajib qada. Kalau sholat tidak wajib qada. Kalau qada pun hukumnya makruh. Begitu kan? Hukumnya makruh, ya. Li'anna shalah, ya, takarraru kasiron, ya, payusyakku qada'uha, ya. Sebab kalau sholat itu kan ketetapan atau ibadahnya ibadah yang banyak, ya, berulang-ulang tiap hari, maka masyakkat syakka yasukku, ya, payasukku qada'uha, maka menjadi masyakkat, menjadi berat untuk mengkodoknya. Coba kalau perempuan tiap bulan mengkodok sholat, iya. Kalau haidnya itu cuman 1 hari 1 malam, umumnya kan haid itu 6 hari atau 7 hari. Coba kita kalikan sama-sama. Kalau 6 hari misalnya, 6 kali 5 waktu berapa? 30 waktu. Tiap bulan perempuan mengkodok sholat 30 waktu, dan itu memberatkan. Sedangkan Islam itu bunyal Islamu ala samhah, kata Rasulullah. Islam itu didirikan di atas kemudahan, tidak menyulitkan, tidak memberatkan, ya. Selalu ada dispensasi, selalu ada kemudahan. Orang lagi bepergian, sholatnya boleh dijamak. Orang lagi bepergian, puasa pun dibolehkan berbuka. Berarti kan agama itu mudah. Nah sekarang wanita lagi haid, gara-gara haid, ya, tiap bulan mengganti sholat. Nah maka itu memberatkan. Maka Islam bukanlah agama yang memberatkan. Maka puasa itu tidak, sholat itu tidak wajib untuk diqadha, ya. Sebagaimana hadis, ya, yang diterima dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami golongan perempuan itu diperintah mengqadha shaum, mengqadha puasa, tapi tidak diperintah mengqadha sholat. Kalau sholat itu kan ibadahnya ibadah harian. Kalau diqadha berat. Kalau puasa ibadahnya tahunan. Kalau mau diqadha itu tidak memberatkan. Bocornya 6 hari 7 hari, diqadha aja nanti sesudah Ramadan puasanya. Boleh langsung 7 hari secara bersambung, boleh aja diselang-selang, atau boleh mingguan. Seminggu sekali bayar hutang, ya, atau bulanan. Sama seperti ibu-ibu nyicil kulkas, ngutang, bayarnya bisa jadi bulanan, ya. 7 bulan lunas tuh, 7 hari, ya. Itu kalau sebulan sekali. Kalau seminggu sekali bayarnya 7 minggu lunas. Apalagi kalau langsung dibayar, ya. Seminggu habis lebaran itu udah lunas tuh, udah bayar utang, ya, karena bocor di bulan Ramadan, ya, bagi wanita yang lagi haid. Tapi kalau sholat, sholat itu apa? Diberikan dispensasi untuk tidak diqadha, ya. Di sini kan dijelaskan juga, walidzalika qalat Aisyatu radhiyallahu taala anha, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Nah, itu yang pertama, ya.
Kemudian yang kedua wasaniha at-tawaf. Tuh, jadi tawaf ya. Tawaf sebagaimana kemarin orang nggak punya wudhu udah boleh tawaf, orang punya hadas junub juga nggak boleh tawaf, wanita haid juga tidak boleh tawaf. Ya, sawaun kana fi domani nusukin amla li anahu la yakunu ila fil masjid. Ya, jadi terus bagaimana kalau orang ada perempuan nih sudah tahu dia haidnya tanggal sekian, terus dia pas melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, kalau apa? Kalau tidak tahan misalnya kan keluar haidnya, sementara kebutuhan nih minum obat saja supaya haidnya tidak keluar dulu, itu boleh enggak? Kalau tujuannya baik ya, apalagi supaya lancar ibadah hajinya, lancar ibadah umrohnya, ada di dalam kitab Bugiyatul Mustarsidin, boleh ya, boleh untuk apa? Untuk meminum obat untuk menunda haidnya dengan tujuan untuk sesuatu yang penting ya, apalagi ibadahnya kalau ibadah haji umroh misalnya, itu kan ibadahnya ibadah yang langka ya. Sementara pas laginya di sana ternyata tidak bisa melaksanakannya, waktunya di sana bisa cuma 7 hari, haidnya 7 hari, begitu kan, bisa batal nanti, bisa jadi, bisa nggak jadi ya melaksanakan umrohnya kan. Umumnya kan biasanya pelajaran umroh itu 9 hari, yang 2 hari itu kan perjalanan pulang pergi. Di Madinah 3 hari, di Mekah 4 hari. Nah, sekarang kalau haidnya enggak ditunda, bisa apa? Bisa enggak jadi tuh, karena tadi enggak boleh melaksanakan tawaf ya ketika lagi haid. Sudah minum obat aja penunda haid itu boleh, dibolehkan. Ya, dibolehkan. Tapi kalau enggak ada ilat ya, enggak ada alasan yang dibenarkan, ya itu tidak baik gitu kan ya. Nah, itu tidak baik, bahkan hukumnya bisa makruh gitu kan. Karena apa? Karena tidak ada alasan yang dibenarkan, dan itu juga bisa menjadi penyakit kalau menunda haid ya. Haid itu harusnya lancar, ini ditunda-tunda ya. Kalau ada alasan yang dibenarkan, misalnya ada seperti begini ya, alasan yang dibenarkan itu suaminya kan sering ke lokasi ya, pas lama di lokasi ya, kan mungkin rindu berat tuh ya sama istrinya, di lokasi 2 bulan, pas jadwalnya pulang, jadwalnya off itu, jadwalnya si istrinya itu haid. Wah, kayak apa ini, kan haram orang haid disetubuhi gitu kan ya, melakukan hubungan suami istri kan haram ya. Maka sementara si istrinya menunda haidnya karena alasan apa? Karena alasan tadi untuk menyenangkan suami gitu kan ya. Nah, biar hilang dulu sudah kerinduannya ya, kemudian apa? Meminum obat menunda daripada haidnya. Atau ada kasus juga seperti seperti ada kegiatan misalnya, kegiatan orang lomba musabaqah tilawatil Quran, pas waktunya tampil ternyata masaknya dia keluar darah. Sudahlah, sementara ditunda dulu atau ditahan dulu sampai dia selesai tampil daripada membaca Al-Quran begitu kan. Nah, itu sesuatu yang dibolehkan ya, kata para ulama. Nah, fa in qulta idza kana dukhulul masjid haraman fatawab aula ya, pamal hajat ila zikrihi ya. Jadi apa? Jadi ketika
dikatakan masuk masjid itu kan haram, ya, bagi wanita yang lagi haid, ya, masuk Masjidil Haram, haram itu, ya, maka tawaf lebih utama lagi, begitu kan. Nah. Kemudian yang ketiga, wasalisuha masul mushaf. Masul mushaf kemarin sudah disampaikan, bagi orang yang tidak punya wudu, bagi orang yang lagi hadas junub, itu diharamkan menyentuh mushaf, ya, menyentuh Al-Qur'an, ya, sehingga samping-sampingnya Al-Qur'an, ya, lembaran-lembarannya yang termasuk di situ di bagian daripada Al-Qur'an, begitu kan, ya, jilidnya, ya, itu semua wayahrumu al-mashu walau bihailin, meskipun ada penghalang, ya, misalnya gini, misalnya Al-Qur'annya itu dibungkus sama apa, sama kain, ya, nah, disentuh kainnya karena dia di dalam kain, begitu kan, nah maka sama juga, ya, sama juga hukumnya, ya. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan masul mushaf itu sebetulnya sudah banyak dibahas pada pertemuan sebelumnya, jadi tidak jauh berbeda lah, ya. Kemudian yang keempat, warabi'uha hamluhu, ya. Nah, jadi yang keempat itu adalah membawa mushaf, ya. Orang yang tidak punya wudu diharamkan membawa mushaf. Orang yang punya hadas junub diharamkan membawa mushaf. Nah, begitu juga wanita yang lagi haid juga diharamkan membawa mushaf, ya. Nah. Kemudian yang kelima, wa khamisuha al-lubsu ay al-iqamah fil masjid. Perempuan yang lagi haid itu yang kelima diharamkan berdiam diri, ya, diam fil masjid, al-iqamah fil masjid, di dalam masjid, wa misluhu at-taradud, ya, jangan misalnya diam itu bolak-balik ke masjid, ya, masuk keluar masuk bolak-balik gitu, ya, itu diharamkan bagi wanita yang lagi haid. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li haidin wala junubin, ya, rawahu Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi aku tidak menghalalkan, ya, masjid bagi wanita yang lagi haid, bagi seseorang yang lagi junub, kan. Kemudian ada faidah nih, ya, la ba'sa bin naum fil masjid li ghairil junub, ya. Nah, jadi bagi orang yang tidak junub misalnya, itu boleh-boleh saja tidur di masjid itu, nggak ada larangan tidur di masjid itu. Mungkin kalau ada larangan, dilarang tiduran, nah, itu kebijakan pengurus aja sebetulnya, mungkin takutnya kotor atau apa. Sebenarnya di dalam agama kita tidak ada larangan tidur di masjid, silahkan aja, begitu kan, ya. Karena sahabat-sahabat Nabi, namanya ahlus sufah, sahabat-sahabat Nabi yang miskin, tidak punya keluarga, ya, tidak punya rumah, maka kebanyakan dari mereka tidurnya di masjid Rasulullah, bahkan makan pun dari Rasulullah. Ini menjadi dalil boleh kok, ya. Apalagi orang-orang beriman, ya, tidurnya juga ibadah. Kalau tidur di masjid juga menambah semangatnya ibadah di masjid, iktikaf di masjid, memakmurkan masjid. Tapi kalau tahu junub, ya janganlah junub. Kecuali orang misalnya tidur di masjid lalu mimpi junub, ya cepat-cepat aja keluar, ya, cepat-cepat mandi dulu untuk menghilangkan hadas junubnya.
Ya. Kemudian yang keenam, wasadisuha qiraatul Quran. Diharamkan bagi wanita yang lagi haid itu membaca Al-Quran. Qala An-Nawawi fi Tibyan sawaun kana ayatan au aqalla minha, meskipun satu ayat. Imam Nawawi dalam kitab Tibyan mengatakan kalau dia membaca Al-Quran lagi haid meskipun satu ayat atau lebih sedikit daripada satu ayat, nah itu hukumnya haram. Tapi wa yajuju lil junub wal haid ijra'ul Quran ala qalbihima min ghairi talaffudin bihi. Tuh. Dibolehkan bagi orang yang lagi junub dan wanita lagi haid itu menjalankan Al-Quran di dalam hatinya, ya, dengan tidak melafadzkan. Ada perempuan yang lagi junub, ya, dia murojaah hafalannya, ya, misalnya hafalannya surah Ali Imran, misalnya, ya, dalam hatinya saja. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tapi dalam hatinya tidak dilafadzkan, nah, itu boleh. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Lagi haid tapi hafid, tapi lagi haid dia, hafizah. Perempuan yang hafalan Quran kadang kalau enggak murojaah itu cepat lupa. Nah, kalau lagi haid di dalam hati saja itu boleh itu. Ya, ijra'ul Quran ala qalbihima min ghairi talaffuz bi. Nah. Wa yajuju lahuma an-nadru fil mushaf. Ya. Wa imraruhu 'alal qalbi. Tuh. Jadi dibolehkan juga melihat mushafnya. Enggak dipegang mushafnya, kan dipegang itu haram. Dipegang, dibawa itu kan haram. Tapi kalau dilihat, dibukakan sama orang lain bisa lihat. Ya. Tapi dia memperjalankan, itu membolak-baliknya bacaan itu di dalam hati, ya, itu boleh, ya. Kemudian juga wa ajma'al muslimun ala jawazi tahlil wa tasbih wa tahmid wa takbir wa salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ghairi dzalik min azkar, ya. Sepakat ijma kaum muslimin, para ulama akan bolehnya tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, minal azkar, dari bagori dzalik minal azkar, selain daripada itu pokoknya zikir-zikir boleh meskipun dia lagi dalam keadaan haid. Atau laki-laki kita dalam keadaan junub boleh, ya, boleh, ya, lil junub wal haid. Qala ashabuna, nah, sahabat-sahabat kami, ashab Imam Asy-Syafi'i, ya, wa kadza idza qala li insanin khuzil kitaba biquwah wa qasada bihi ghairul Qur'an fa huwa jaizun. Misalnya ada dua orang, kemudian yang satu berkata kepada yang satunya, ya, khuzil kitab biquwah, ya, ambillah kitab dengan kekuatan, nah, dengan sekuat-kuatnya. Itu kan ayat Al-Quran itu. Tapi kalau enggak dimaksudnya bukan Quran, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dia maksud Quran, ya enggak boleh, itu kan. Begitu juga wa kadza ma asbahu, begitu juga yang serupa, misalnya ayat-ayat yang lain, ya, dibaca tapi gak maksud Quran, boleh, ya. Kemudian qalu wa yajuju lahuma ayaqula indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu juga kalau ada musibah, ada perempuan lagi haid mendengar di masjid telah meninggal dunia, padahal dia lagi haid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal inna lillahi itu kan Quran, itu Quran, surah Al-Baqarah ayat 155, ya.
idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa basyiris sabirin alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran itu. Ya, tapi kalau sudah jadi zikir enggak maksud Quran itu, boleh tuh. Wanita lagi haid itu boleh. Idza lam yaqsudil Quran, apabila tidak dimaksudnya bukan memaksudnya tujuannya Al-Qur'an bukan, ya. Ya zikir aja, zikir gitu kan. Kemudian waqala ashabuna al-kharrasaniyun, ya. Wa yajuju ayakula inda rukubid dabah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, wanita lagi haid, pergi ke pasar, naik motor. Pas lagi naik motor itu baca doanya, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Itu Quran itu. Ya. Tapi tidak dimaksudnya bukan Al-Quran. Zikir aja, doa. Ya, naik kendaraan. Nah, maka itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Qala Imamul Haramain. Wa in qala al-junub bismillahi walhamdulillahi. Wa in qasadal Qur'an aso. Imam Haramain mengatakan kalau junub atau yang haid itu baca bismillah alhamdulillah, tapi dia yang dimaksudnya Quran bukan zikir, maka berdosa. Wa in qasada zikra aw lam yaqsud syai'an lam yaksam. Kalau dia maksud zikir atau tidak maksud apa-apa, maka tidak berdosa. Atau di sini dibolehkan juga membaca manusikhat tilawatuhu, ya. Seperti ayat yang dinasah bacanya asy-syaikhu wasy-syaikhatu asy-syaikhu wasy-syaikhah wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albatata nakala minallah, ya. Albatatan nakala minallah, intaha. Ya. Nah itu diantaranya poin yang ke-6, ya, yang diharamkan kepada wanita yang lagi haid. Kemudian yang ke-7 saum, puasa, ya. Jadi puasa itu jangan mentang-mentang kuat nih, lagi haid, aku mau puasa saja, tidak boleh, haram, ya. Jadi wanita lagi haid itu justru tidak puasa itu adalah dia berpahala, daripada puasa dia berdosa. Jadi cara ibadahnya orang yang lagi haid itu ketika puasa jangan berpuasa, ya. Karena kaidahnya kan idza ta'aradul mani wal muqtadi qudimal mani alal muqtadi. Apabila bertabrakan perintah dengan larangan, dahulukan larangan. Ya, puasa diperintah, tapi yang lagi haid dilarang. Yang didahulukan itu larangan. Jadi dengan tidak melaksanakan puasa itu adalah sudah merupakan satu ibadah, ya. Bagi apa? Bagi wanita yang lagi haid. Nah, apabila si wanita tadi itu niat, nah, famata nawati sauma haruma alaiha. Kalau dia niat puasa haram. Tapi amma idalam tanwi, kemudian wamana atnab sahat ta'am wasyarab fala yahrumu alaiha li'annahu la yusamma sauman. Kalau dia enggak niat tapi ketika siang dia tidak makan, tidak minum, ya, ditahannya dari makan dan minum, itu bukan puasa namanya. Jadi tidak haram dia. Ya, itu namanya imsak aja, menahan saja, begitu kan, menahan saja. Seperti ada wanita yang haid, pas tengah hari haidnya itu selesai, ya, maka dia dianjurkan untuk imsak, menahan, ya, menahan sampai sore hari, tengah hari itu kan, ya. Nah, meskipun itu bukan disebut puasa, ya,
imsak saja, menahan. Kemudian juga wa inda du'a, ya, wa inda du'a Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan Al-Qur'an. Dibaca wanita lagi haid, orang yang junub, ya, dibaca itu enggak apa-apa. Asal jangan niat Quran saja. Gitu kan. Oh, kembali lagi ke atas itu. Itu yang tadi itu ya. Kemudian tadi yang ke-7 puasa, ya, puasa. Yang ke-8 yang terakhir, ya, bukan yang terakhir. Semuanya tadi itu 10 ya, 10. Yang ke-8 itu adalah at-tolak. Ya. Jadi kalau ada wanita ditolak, ya, tahu dia, ya, dia itu lagi haid, ditolak tuh sama suaminya, maka suami yang menolaknya itu berdosa. Ya. Terus tolaknya bagaimana? Tolaknya tetap sah. Ya, tapi dia haram minal kabair, dari bagian daripada dosa besar, begitu kan ya. Nah, terkecuali misalnya kamu nanti apabila suci tertolak misalnya. Nah, itu kan, atau di akhir haid dia udah selesai sudah, ya, dia daripada haidnya lalu tertolak dengan sendirinya. Itu enggak apa-apa. Ya, enggak haram. Tapi kalau misalnya lagi haid tahu, sudah kamu aku tolak, aku ceraikan, padahal tahu dia, itu termasuk bagian daripada dosa, jadi haram. Jadi kalau seseorang mau nolak istrinya, harus istrinya sudah dalam keadaan suci, gitu kan, bukan dalam keadaan haid. Kemudian yang ke-9 wal murur fil masjid in khofat talwisahu, lewat ke dalam masjid, ya, in khofat talwisahu, kalau takut dengan lewat itu akan apa? Akan menetesnya darah. Tapi kalau aman misalnya kan, ya, sudah pakai apa itu namanya, yang pembalut itu perempuan, ya, sudah aman tuh, lewatnya ada keperluan gitu kan, ya, lewat saja, ya, itu tidak apa-apa kalau aman aja. Yang terakhir, ya, waktunya kali sudah mau habis, ya, wal istimta'u bima bainas surah wa rukbah, ya, yang harus diperhatikan ini adalah istimta, bersenang-senang dengan istrinya, bima bainas surah wa rukbah, antaranya pusat dan lutut. Nah, ini tengah-tengah ini, nah, hati-hati nih, biar lindu berat, istrinya lagi haid, ya, itu tidak boleh. Karena apa? Ada larangan di situ, ada perintah, ada larangan, maka harus mendahulukan larangan. Itu termasuk dosa besar juga, ya, karena sesuatu yang diharamkan, nunggu sampai suci. Atau tadi, ya, atau tadi misalnya, sudahlah, karena tahu dia kemudian suaminya mau datang kerja jauh misalnya kan, sudah sekarang kan canggih, ya, ada obat, udahlah, atau disuntik biasanya kan, ditunda dulu lah 1 minggu atau 2 minggu, ya, dilambatin keluarnya. Nah, itu bisa jadi solusi, ya, daripada kebutuhan atau hajatnya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Demikianlah hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu dari hal-hal yang diharamkan kepada wanita yang lagi haid. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.